Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu. Dari situ lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ngomong KDRT psikologi di undang-undang itu kan jelas, wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu satu, murung secara terus-menerus. Bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira sama gurunya. Pun guru bilang, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, ya kan? Saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan hanya sekedar ngasih air doa. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah sobat semuanya, tadi kita bisa melihat di cuplikan video bahwasanya Ambu Ane mengakui bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melakukan KDRT secara psikis sewaktu menjadi suami dari Ambu Ane. Tidak hanya itu, Ambu Ane juga blak-blakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi selaku suami tidak pernah menafkahi Ambu Ane. Waduh, apakah memang demikian ya? Apakah ini hanya fitnah ataupun hanya mencari sensasi saja ini Ambu Ane ini? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak pengakuan dari Ambu Ane Ratna Mustika ketika menjadi istri Kang Deddy Mulyadi. Dan juga kita akan melihat video bantahan dari Kang Deddy Mulyadi terkait tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan-fitnahan dari Ambu Ane ini. Selengkapnya. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Ya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Kalau yang saya kedua sih adalah kurang yakin sikap ya yang tidak baik. dari ucapan-ucapan Ambu Ane ini. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Ngomong KDRT psikologi di undang-undang itu kan jelas, wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu satu, murung secara terus-menerus. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Ambu Ane? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Apalagi gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, itu kan hari ini usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan apa sih yang kurang?
Ayo, tanya, kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara, APBD Kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun menjadi PNS. Dipanggil masuk ruang sidang Hanya untuk biaya hidup. Yang harus kita pikirkan adalah itu, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat. Ya. Islam. Kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang HMI tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya. Ya kan, saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya, bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh. Nah, di sini kita bisa memetik suatu pelajaran ya, di mana jika kita mencari pembimbing ataupun yang dikatakan itu guru ya, tentu saja harus pilih-pilih ya. Karena tentu saja guru juga ada yang menjerumuskan, ada yang mendamaikan, ada juga yang biasa-biasa saja ini ya. Nah, kebetulan juga ini guru Ambu Ane ini sepertinya saya juga tidak tahu, malah menjerumuskan ini. Di sini jika kita bisa mendengar juga jawaban-jawaban yang sangat bagus, baik, dan telak sekali dari KDM terhadap tuduhan-tuduhan ataupun pitnahan-pitnahan dari Ambu Ane Ratna Mustika. Misalnya tadi Ambu Ane Ratna Mustika mengaku bahwasannya sewaktu menjadi istri dari Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane ini sering menerima kekerasan ataupun KDRT secara psikis ya, secara verbal seperti itu. Namun dijawab langsung oleh Kang Deddy Mulyadi bahwasanya wanita yang menerima kekerasan ataupun KDRT secara verbal tersebut pasti satu murung, tidak percaya diri ya, dan sulit dalam mengambil keputusan. Nah, itu tidak ada karakteristik di Ambu Ane ya, padahal pengakuan Ambu Ane itu KDM sering sekali melakukan KDRT, tetapi kenyataannya tidak. Kita bisa melihat sekarang ya, Ambu Ane Ratna Mustika malah menjadi bupati, dan harusnya Ambu Ane Ratna Mustika itu bersyukur karena secara tidak langsung kalau tidak ada Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane Ratna Mustika seumur hidup tidak akan pernah menjadi pejabat, dalam hal ini menjadi Bupati Purwakarta. Kita bisa melihat dalam Pilkada 2024 kemarin, di mana Ambu Ane Ratna Mustika yang mencalonkan menjadi Bupati Purwakarta gagal, hanya mendapatkan 7% suara saja tanpa bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Sebaliknya, orang kepercayaan ataupun sahabat Kang Deddy Mulyadi yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta menang. Itu berkat tangan dingin, berkat campur tangan dingin Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi Ambu Ane Ratna Mustika itu mungkin ya banyak mendengar dari guru ngajinya, banyak mendengar dari kiri kanan, hasutan ini, hasutan itu, sehingga membuat Ambu Ane menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Dan anehnya sekali, ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat wakil bupati, 2 kali menjadi bupati, Ambu Ane tidak pernah menggugat-gugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi sudah tidak menjabat lagi sebagai bupati, Ambu Ane menggugat cerai KDM. Dan sekarang akhirnya siapa yang sebenarnya jujur ya? Siapa yang sebenarnya ini benar? Kita bisa melihat Kang Deddy Mulyadi sekarang derajatnya menjadi Gubernur Jawa Barat. Wow, itu prestasi yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Kita bisa melihat juga Ambu Ane sekarang bukan siapa-siapa. Ambu Ane sekarang hanya menjadi rakyat biasa. Di sini kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang tersakiti, yang terzolimi, yang sering-seringan dipitnah
Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat ya, memberikan rezeki, memberikan jabatan yang bagus, memberikan jabatan yang tinggi. Di situ kita bisa membuktikan bahwasanya KDM ini menurut saya ya, ini pandangan saya. Jika teman-teman tidak setuju ya tulis saja di kolom komentar. Menurut saya, pandangan saya melihat KDM ini adalah sosok pemimpin ataupun sosok laki-laki yang tegar, yang baik. Masa iya Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menafkahi Ambu Ane? Ya, karena menurut pengakuan Ambu Ane, KDM ini tidak pernah memberi nafkah katanya ya. Itu nggak logika. Logikanya seperti ini. Ke orang lain, ke rakyat pun Kang Deddy Mulyadi sering membantu, apalagi kepada istri sendiri. Nah itu tentu saja nggak logika ya ketika Ambu Ane mengatakan KDM tidak pernah menafkahinya. Kemudian tadi juga kita bisa melihat bahwasannya Ambu Ane ini berangkat umroh ya, pergi ke Tanah Suci, tidak izin kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai suami ya. Tentu saja di sini kita sudah bisa tahu mana yang melanggar, mana yang tidak. Seorang istri jika ingin bepergian jauh, jika ingin, jangankan bepergian jauh ya, jika ingin keluar rumah pun wajib ya, suaminya tahu, wajib meminta izin dulu kepada suami. Nah itu istri yang baik sesuai syariat Islam, sesuai syariat agama gitu kan. Ini pergi ke Tanah Suci, pergi umroh, tidak meminta izin kepada sang suami yaitu Kang Deddy Mulyadi. Waduh. Jadi di sini kita bisa tahu ya mana yang benar, mana yang salah, mana yang fitnah, mana yang jujur ya. Silahkan sobat semuanya nilai sendiri. Dan juga akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan mengenai Ambu Ane ini menyesal ya. Termasuk saya sudah membahas video tersebut, video sebelumnya ya. Silahkan sobat semuanya dicari ya di beranda channel ini ya. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya mengenai tuduhan-tuduhan ataupun pitnahan-pitnahan Ambu Ane Ratna Mustika yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi selaku mantan suami dari Ambu Ane Ratna Mustika. Silakan jika punya pendapat tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.